Kuliahnya enggak lama ya, sekitar 40 menit. Tatap mukanya secara langsung, lalu sisanya nanti dilanjutkan dengan perkuliahan secara belajar mandiri ya. Jadi sekarang kita sudah sampai pada perumusan strategi ya, dengan metode SWOT ya. Nah, jadi begini, kita nanti Bapak Ibu sekalian juga ya, setelah selesai perkuliahan S2-nya itu ya, maka akan bertindak sebagai pengelola dalam hal ini, bisa seorang manajer maupun personal dalam menghadapi dan memecahkan masalah yang sangat tergantung kepada 3 hal, yaitu pengalaman berorganisasi, berusaha di bidang apa saja. Biasanya yang melatar belakangi usahanya itu adalah background keilmuannya, bisa juga seperti itu ya. Kebanyakan sih background experience-nya, pengalamannya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan mengenai usaha, administrasi dan manajemen. Kemudian keberanian untuk mengambil risiko. Nah, jadi ketiga hal inilah yang harus dimiliki oleh seseorang gitu ya, termasuk lulusan S2. Jadi lulusan S2 itu levelnya adalah seorang peneliti, seorang manajer dan lain sebagainya seperti itu ya. Harus mempunyai kemampuan itu. Nah, tentu untuk mempunyai kemampuan itu harus menguasai tool, alat atau metode yang bisa mengambil keputusan. Nah, dari situ kita masuk ke SW ini, yang sisanya Bapak Ibu bisa baca sendiri ya. Nah, jadi ada istilah SWOT ya, rencana strategis untuk mempersiapkan arah rencana jangka panjang yang berkembang atas dasar 3 landasan, yaitu kepentingan sosioekonomi dari suatu usaha. Kemudian yang kedua adalah nilai-nilai dan filosofi dari manajer puncak atau personal ya. Kemudian yang ketiga adalah penilaian mengenai kekuatan maupun kelemahan dalam lingkungan internal dan eksternal suatu usaha atau organisasi. Ini merupakan esensi dari analisis SWOT atau yang lebih sering disebut sebagai SWOT gitu ya. Nah, ini yang lainnya bisa Anda pelajari nanti secara luring ya, secara luring. Nah, SWOT ini secara mudah digambarkan dalam bentuk 4 kotak atau 4 kuadran gitu ya. Jadi ada pengaruh eksternal dari luar ya, dari luar. Kemudian ada yang pengaruh dari dalam, dari kita sendiri, dari dalam organisasi sendiri. Kemudian ada kekuatan yang mendorong ya. Kemudian ada pula kekuatan yang menghambat gitu ya. Nah, tentu nanti strateginya adalah bagaimana mengkombinasikan ini, misalnya memanfaatkan peluang ya, meminimalkan kelemahan ya. Lalu memaksimalkan strengths-nya, kekuatan ya, untuk mengatasi ancaman seperti itu ya. Nah, ini juga bisa didalami sendiri nanti ya.
Nah, jadi matrix SWOT itu seperti ini, ya seperti ini. Ada analisis internal, ada analisis eksternal. Ini ada peluang, ada ancaman ya. Lalu di sini ada kekuatan dan kelemahan. Nah, kombinasi inilah yang disebut dengan strategi ya. Jadi mata kuliah ini kan strategi dan antisipasi ergonomi terhadap lingkungan ekstrim. Jadi begini cara memutuskannya. Memaksimalkan kekuatan gitu ya. Dengan memanfaatkan peluang SO namanya ya, SO. Bagaimana membangun metodologi yang baru yang sesuai dengan kekuatan institusi. Lalu ada lagi nanti WO ya. WO strategi namanya. Bagaimana menghilangkan kelemahan yang weak-nya ini untuk mendapatkan peluang yang baru, opportunity-nya. Lalu strategi yang kekuatan dengan ancaman. Bagaimana menggunakan kekuatan internal yang ada untuk bertahan dari ancaman. Ya. Kemudian ini adalah strategi kelemahan dan ancaman. Bagaimana membuat strategi untuk menghindari kelemahan yang mungkin menjadi sasaran ancaman dari luar. Ya, ini adalah uraian yang lain ya. Uraian yang lain nanti ada istilah IFAS dan EFAS. IFAS ini maksudnya adalah internal factor analisis summary, jadi ringkasan analisis dari faktor internal. Kalau ini adalah ringkasan analisis dari faktor eksternal. Nah, ini bentuknya bisa seperti ini. Kita langsung ke contoh saja ya. Contoh. Nah, nih. Analisis SWOT dalam pengembangan agribisnis kopi ya. Jadi yang kemarin itu Bapak Ibu sekalian, data yang kemarin itu tentu sudah disiapkan kan, ya, siapkan, dicari, didapat dari wawancara. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk ini ya. Jadi analisis SWOT dalam pengembangan agribisnis kopi ini contohnya, nanti Bapak Ibu nanti tugasnya itu disesuaikan dengan komoditasnya. Jadi misalnya analisis SWOT dalam pengembangan agribisnis jeruk, agribisnis padi, agribisnis karet, ya, agribisnis sayur-sayuran, agribisnis dan lain sebagainya sesuai dengan tugas Bapak Ibu sekalian. Dalam menetapkan strategi dan kebijakan pengembangan agribisnis kopi di Indonesia ke depan dapat digunakan analisis SWOT atau background-nya. Ya, identifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi suatu industri serta analisis terhadap faktor-faktor kunci menjadi bahan acuan dalam menetapkan strategi dan kebijakan penanganan agribisnis kopi. Ya. Kemudian yang ini, setelah diketahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, barulah kita dapat menentukan strategi untuk memanfaatkan kekuatan yang dimilikinya untuk mengambil keuntungan dari peluang-peluang yang ada, sekaligus memperkecil atau bahkan mengatasi kelemahan yang dimilikinya untuk menghindari ancaman yang ada. Ya. Nah, ini ya, sekarang kita lihat bagaimana uraian dari kekuatan untuk agribisnis kopi ini. Ya. Ini berasal dari wawancara yang kemarin itu ya, jadi tetap saja itunya kuesionernya seperti itu, tapi nanti dipilah-pilah yang mana kekuatan, yang mana kelemahan. Ya. Kekuatan misalnya tersedianya berbagai paket teknologi dari mulai pra-panen, panen, dan pasca panen yang telah dikembangkan ke masyarakat petani pekebun. Ya. Kemudian yang kedua, tersedianya keragaman produk kopi baik dalam bentuk regular kopi atau spesial kopi. Ya, ini banyak kan keragaman produk kopi ini ya. Ada black kopi, ada mocha, cappuccino gitu ya. Seperti itu banyak ya. Kemudian kekuatan lainnya adalah masih terbuka peluang mengembangkan produk ya yang bisa dikembangkan dalam bentuk kopi setengah jadi, roasted kopi maupun kopi jadi, soluble atau instant kopi. Nah, ini banyak sekali kalau Bapak Ibu ya. Pasar kopi ini juga banyak, apalagi sekarang sudah tumbuh menjamur gitu ya.
KP itu ya, dengan menu andalannya adalah kopi dengan baristanya itu ya. Ketersediaan bahan, lahan dan agroklimat yang sesuai khususnya bagi pengembangan kopi ya Pak. Ya, nanti disesuaikan dengan tugas Bapak Ibu. Biaya produksi relatif lebih rendah, benar demikian ya. Jadi dilihat kalau biaya produksinya lebih tinggi berarti itu bukan kekuatan, mungkin itu adalah kelemahan. Nah sekarang kelemahannya, produktivitas yang rendah ya, baik kopi ini maupun kopi Arabica. Lalu belum profesional komposisi kopi Arabica dan Robusta. Pertanaman kopi Robusta mendominasi dibandingkan dengan kopi Arabica, sedangkan permintaan kopi dunia saat ini masih didominasi oleh Arabica dengan pangsa pasar lebih dari 70%. Ya. Lalu terbatas kesediaan lahan yang memadai, panen kopi yang masih terbatas, kualitas mutu kopi yang rendah, ya, sarana dan prasarana yang kurang mendukung industri kopi, khususnya untuk kopi Arabica yang menuntut lingkungan dengan suhu yang rendah yang hanya didapat pada dataran tinggi di pegunungan. Jadi kalau kopi Robusta itu khusus untuk dataran rendah. Memang beda antara kopi Robusta dengan kopi Arabica ya, dari ukuran bijinya beda. Jadi kopi Arabica itu dia lebih besar dia. Ya. Kurang informasi pasar dalam mengefisienkan sistem tata niaga. Kemudian yang ke-8 adalah pemilikan lahan yang rata-rata masih sempit ya, masih rendah. Nih ciri petani kita itu adalah seperti itu ya. Lalu terbatas dan lemahnya kelembagaan petani dalam posisi rebut pasar ya, bargaining position. Jadi biasanya ada rantai pasar yang terlalu panjang ya. Seharusnya ada lembaga atau unit yang menangani itu ya. Sementara unit yang ada koperasi belum berjalan dengan maksimal. Jika ditinjau dari aspek hukum, masih belum banyak produk kopi yang tergolong dalam produk specialty secara legal memiliki hak paten ya. Jadi di kita saja yang di Kalsel ini banyak kopi ya, ada kopi Banjar, ada kopi Tabalong, ada kopi macam-macam. Alhamdulillah kemasannya sudah bagus ya gitu ya. Alhamdulillah juga sudah terdaftar haknya itu ya. Alhamdulillah. Tapi ada juga kopi-kopi yang di masyarakat itu yang belum ada itunya ya, belum ada copyrightnya itu ya. Lalu yang 11 adalah penerapan teknologi agronomi pasca panen dan pengolahan yang masih amat terbatas, itu adalah kelemahan. Lalu peluangnya apa? Gitu. Peluang pasar kopi Indonesia khususnya di masa mendatang masih cukup cerah dengan beberapa indikator sebagai berikut. Ya. Distribusi supply dan demand kopi dunia, ya, kemudian perkembangan harga kopi dunia, kemudian perkembangan konsumsi kopi dunia. Nah, ini peluangnya cukup baik sehingga pasar dan pemerintahan baru akan terbuka. Nah ini yang di tempat kita banyak yang tadi, banyak KP-KP ya, banyak juga anak muda yang seleranya kopi juga. Kalau dulu dia tidak suka anak muda itu, sama kan kayak batik tuh loh. Batik itu kan biasanya yang memakai itu pasti orang tua gitu ya, orang sudah berumur. Tapi sekarang karena dimodik sedemikian rupa sehingga batik itu tidak, kesannya tidak tua tapi malah update gitu. Jadi banyak sekali sekarang anak-anak muda yang pakai batik. Lalu ancamannya adalah tentu dari produk yang lain gitu ya, minuman misalnya ya, itu peralihan minuman ke soft drink ya. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah membeli kopi yang sudah dalam bentuk siap diminum gitu ya. Lalu penyimpangan iklim, nah ini yang agak susah nih, penyimpangan iklim ini baik yang alami maupun yang terjadi secara buatan itu, ini adalah suatu yang sulit untuk dihindari, apalagi untuk tanaman kopi ya. Nah, perubahan iklim akhir-akhir ini sulit diperkirakan akan berdampak terhadap penyimpangan tipe iklim suatu wilayah ya. Sementara tanaman kopi dalam stadium tertentu sangat rentan terhadap pengaruh kekurangan dan kelebihan air yang akan berakibat pada penurunan produksi. Jadi bunga kopi ini unik dia, ya. Begitu dia muncul bunga, lalu bunga yaitu membesar sampai sampai ukuran panjang 10 mm,
dia berhenti berkembang gitu ya, berhenti tumbuh, kecuali ada air yang menyiramnya gitu ya. Bisa hujan, bisa embun. Nah, baru nanti dia akan berkembang menjadi lebih besar untuk menjadi siap menjadi buah. Ya. Nah, itulah uniknya kopi. Kemudian yang ketiga adalah kelangkaan tenaga kerja. Nah, ini di mana-mana kan ya. Bahkan itu biasanya Alsintan tuh dia ada sangat-sangat bermain di sini untuk tanaman padi, ada combine seperti itu. Lalu yang keempat adalah perkembangan produksi yang besar di negara lain. Misalnya tangga kita yang sangat tinggi nih, menyebabkan persaingan pasar sangat tinggi. Vietnam juga ada kopi. Ya, bagi Bapak Ibu yang sedang perhatikan di pinggir jalan tuh ada tea itu ya, ada seperti itu, ada minuman dari Thailand seperti itu, bahkan keminumannya tidak hanya produk buahnya saja, tapi juga sampai ke minuman-minuman. Nah, lalu alternatif strateginya adalah mengembangkan area selain, didasarkan pada kesesuaian lahan, ya, mengisi dan meningkatkan peluang pasar. 3, pengembangan iklim usaha yang kondusif untuk investasi di bidang perkopian, ya, strategi SO-nya. Strategi WO-nya optimalisasi ketersediaan dan pemanfaatan sarana. Kedua, menumbuhkan kembangkan fungsi kelembagaan dan kemitraan yang berasaskan kebersamaan ekonomi. Yang ketiga adalah mengoptimalisasi usaha tani dalam luasan skala usaha dan ekonomis, baik di tingkat petani maupun usaha menengah dan besar. Strategi ST-nya adalah penajaman wilayah potensial. Ya. Kemudian yang kedua, mendukung pelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Gitu. Lalu strategi WT-nya adalah melakukan koordinasi dengan berbagai industri terkait dalam kerangka legalisasi. Lalu sosialisasi sistem penerapan manajemen mutu SNI, ISO, HACCP, masih ingat ya yang waktu mata kuliah agronomi itu ya, kajian agronomi lahan basah itu ya. Ada HACCP, ada GAP, ya, ada GMP dan sebagainya itu. Ada SNI, ada ISO ya. Diikuti dengan perbaikan melalui penerapan reward dan punishment. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan jaminan keamanan berusaha terhadap segala bentuk pencerahan, penambahan, dan aktivitas serupa lainnya. Ya, seperti itu. Nah, jadi itu adalah contoh agreement ini SUT kopi ya. Nah, lalu nanti Bapak Ibu harus bikin matriks seperti ini, namanya matriks IPAS dan EPAS ya. Peluang tadi bobotnya berapa, rating tuh urutannya, lalu bobot dikali rating gitu ya, ancaman juga sama. Yang penting itu jumlahnya ini nanti harus begini. Kalau yang ini bobot 1, ya rating itu 1 sampai 4, bobot rating adalah 1 sampai 4 ya. Gitu. Nah, ini saya kasih contoh lagi ya untuk di rumah sakit ya, rumah sakit. Contoh di rumah sakit ya, data SOT internal, ada eksternal ya. Kekuatannya tenaga dokter gitu ya, tenaga perawat dan seterusnya, kelemahan tenaga administrasi, peralatan media dan seterusnya. Peluang dukungan pemerintah, kepercayaan masyarakat, atau ancaman adalah kesadaran kesehatan yang rendah. Ini biasa umum terjadi di masyarakat kita ya. Masyarakat kita itu jarang mau ke rumah sakit ya. Mungkin Bapak Ibu juga sangat sungkan ke rumah sakit gitu ya. Lalu faktor internal, contoh layanan rumah sakit. Nah, jadi begini materi IPAS-nya itu ya. Nah, IPAS-nya seperti ini. Tadi tenaga dokter misalnya. Nah, ini S2 atau apa? Waktu tenaga dokter ya. Sini tenaga perawat ya, sampai dengan S7 keuangan. Jadi bagaimana internal, contoh kekuatannya, atau tenaga dokter, oh iya kekuatannya. Yang 3 bang, oh iya. Yang 4, ya kan. Yang 6, iya, yang lainnya enggak. Jadi jumlahnya adalah 4. Lalu yang ini tenaga perawat S3 dan S4, S3 4 ini ya. Jumlahnya adalah 2. Lalu yang ininya, yang S5-nya, oh ternyata S5-nya adalah S6, sorry ya, S6. Lalu yang farmasi enggak ada ya. Kondisi keuangan enggak ada ya. Dan bukan kekuatan maksudnya. Lalu nanti dijumlahkan ke horizontal, kemudian dijumlahkan secara
vertikal ya. Nah, vertikal ini berarti ini 0 ya. 0 0 ini 1 ya. Ini vertikalnya ya. Nah, ini jumlah horizontal, ini jumlah vertikal ya. Kemudian apa lagi ya? Totalnya berarti adalah ini totalnya. Oke. Ya, oke. Nah, ini yang vertikal blank, yang ini adalah horizontal cross yang ini ya. Jadi pindahkan ke sini, lo yang blank-blanknya di ini ya. Nah, ini 0 0 0, ini 1, ini 4, ini 1, ini 5. Ini adalah kekuatan. Lalu di ranking. Nah, di ranking mana? Cara merankingnya adalah gimana cara meranking ya. Nah, ini adalah rankingnya. Nah, ini yang nomor 1 ya, rankingnya ada 6. Kenapa 6 gitu ya? Total 6 ya. Nomor 1 gitu ya. Ranking 1 dia. Lalu yang berikutnya adalah ini gitu. Yang angka 5. Lalu yang berikutnya adalah angka 4. Berikutnya lagi adalah angka 2. Lalu berikutnya adalah angka 1 dan seterusnya. Jadi urutan rankingnya adalah ini ya, kepemimpinan rumah sakit, kondisi keuangan, tenaga dokter, tenaga perawat, dan uang UGD. Nah, ini yang kelemahan juga sama kayak tadi ya, administrasi gimana, lemah nggak administrasi ya. Administrasi dengan apa ya, dengan W4 misalnya ya. Nah, seperti itu ya. Lalu yang ini yang W5 misalnya, kualitas pelayanan bukan kelemahan, itu bagus dia ya. Dia selalu berlawanan dengan yang kekuatan tadi. Caranya sama, jumlahkan totalnya gitu ya. Baru di total ke bawah. Lalu vertikal blanknya 1 ya. Seperti itu untuk mendapatkan nilai ranking ya. Jadi blank sama horizontal yang tertinggi itulah ranking 1 ya. Demikian pula dengan peluang, demikian pula dengan ancaman ya. Lalu dibuatlah tabel IPAS ya, seperti ini ya, ada bobot, ada rating, ada peringkat ya. Gitu. Kalau kelemahan berarti dia seolah-olah negatif ya, ratingnya itu. Nah, ini ya, eksternal, ini internal, ancamannya, peluang dan ancaman. Peluang positif, ancaman negatif. Itu. Nah, lalu nanti akan kelihatan setelah di-combine seperti ini, kekuatannya positif, ya, peluangnya positif juga, kelemahannya negatif, ancaman negatif. Lalu ada nggak selisihnya resultannya ini? Bila dia positif, yang ininya negatif, nanti dibikin matrik kayak gini, ya, bikin kuadran seperti ini, ya. Nah, tadi 04 kan, ini 04 ya, 04. Kemudian yang ini negatif 01 ya. Nah, berarti di sini strateginya adalah stability, diversifikasi layanan, lalu mobilisasi. Ya, seperti itu. Jadi strateginya adalah bagaimana mengurangi ancaman dengan memaksimalkan kekuatan. Ya. Ya, seperti itu. Nah, itu nanti di datanya dilakukan terhadap data yang kemarin. Jadi Bapak Ibu sekali bekerja dapat 2 nanti ya, 1 dengan SOT, satunya dengan AHP ya, AHP. Nah, pikir seperti itu ya, seperti itu. Apa ya? Mungkin ada yang mau didiskusikan atau apa seperti itu. Nanti minggu depan itu sekali lagi untuk AHP, setelah itu berikutnya minggu ke 6 ya, 7 itu apa ya, 7 itu UTS atau apa ya itu ya, kalau nggak salah ya, atau minggu ke 6 saya lupa nih. Kalau kuliah kita itu tidak 14 kali, cuma 12 kali kalau nggak salah ya, tidak 14 kali kalau nggak salah, kan ada pengurangan waktu kemarin itu.
Jadi kalau seperti itu nanti minggu depan itu adalah AHP. Lalu yang UTS-nya evaluasi itu adalah kayak biasa kita bentuknya presentasi seperti itu ya, presentasi. Jadi peserta itu presentasinya cukup 15 menit, jadi 15 menit ya, 15 menit saja, nggak usah banyak-banyak ya, 15 menit. Lalu ini ada kurang lebih 9 orang, jadi 9 kali 15 menit seperti itu ya. 9 kali 15 menit ini sudah selesai. Itu adalah bentuk ujiannya ya, seperti itu. Karena S2 itu tidak ujian yang yang kayak soal multiple choice, itu enggak lagi lah seperti itulah, karena kemampuannya kan berbeda ya. Tidak lagi ya itu, tapi bentuk kenapa presentasi ya, karena presentasi itu Bapak Ibu sekalian, saya bisa melihat semuanya. Jadi kemampuan itu ada 3 ya, jadi ada sikap, ada ranah kognitif otak itu ya, lalu ada psikomotorik. Saya bisa melihat ketiganya dan dianjurkan memang seperti itu ya, presentasi untuk level S2 itu bisa presentasi, bisa project. Nah, Bapak Ibu kan sudah melakukan project nih, projectnya yang kemarin itu yang pakai kuesioner itu kan project tuh ya, projectnya melakukan project lalu dianalisis, kemudian dipresentasikan. Jadi saya dapat semuanya ya, karena memang kemampuan dari manusia S2 adalah untuk salah satunya adalah peneliti dia. Kalau S1 kan calon peneliti seperti itu ya, tapi kalau S2 itu peneliti dia ya, sudah boleh dia sebagai status sebagai peneliti ya, jabatannya adalah sebagai ahli ya. Bukan analis lagi tapi ahli dia. Oleh karena itu nanti biasanya kuliah S2 itu jarang Bapak Ibu dikasih banyak ceramah itu enggak, tapi banyak bisa dikasih publikasi, dikasih bahan bacaan atau mereview dan sebagainya seperti itu. Baik, ada yang ditanyakan? Bapak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, jadi kata Bapak tadi ya, begini apa ya, jadi yang dianalisis atau dibahas mengenai SWOT tadi, SWOT dan AHP itu data yang turun kami ke lapangan itu ya? Betul. Iya Pak ya. Jadi sekali jalan. Oh, gitu. Jadi ini biasanya untuk ya. Biasa untuk data sekunder itu sering bolak-balik, nggak jadi masalah, ya kan? Nah, mungkin pada saat wawancara belum gali lagi gitu kan ya, kayak gitu. Iya Pak. Nah, itulah kelebihan. Di samping ada kekurangannya kan kayak gitu. Kekurangannya bolak-balik. Sementara ini Pak belum turun ke lapangan, rencana belum turun, jadi pas kalian ya. Pengaron. Jadi rencana itu nembaknya ke minggu depan karena banyak yang libur kan Pak. Jadi sementara ini juga ada beberapa tugas. Jadi pas ke minggu depan itu rencana Pak. Jadi mau turun ke lapangan ngambil data. Jadi intinya itu data yang kami ambil tadi seperti yang kuesioner Bapak berikan kami nanti ini mendata. Terus itu nanti dianalisa dengan SWOT dan AHP yang diajarkan nanti minggu depan itu ya Pak ya. Ya, seperti itu. Iya Pak. Jadi iya Pak. Bapak Ibu sudah punya proyek kegiatan, lalu datanya dianalisis dengan metode yang untuk mengeluarkan strateginya seperti apa. Nah, salah satu metodenya adalah SWOT, kemudian yang kedua adalah analisis hierarki, ya analisisnya seperti itu dua. Makasih Pak. Ya mudah-mudahan nanti bisa terpakai nanti ya, entah itu dalam sekarang atau nanti ya, jadi bisa seperti itu. Baik, ada lagi? Pak, tanya Pak. Ya. Terkait dengan ujian tengah semester tadi Pak, itu kan presentasi. Mohon kalau ini saran aja Pak, kalau bisa judul-judul presentasi itu bisa disampaikan dari sekarang atau 1 minggu sebelum UTS Pak. Boleh. Iya, bisa. Iya Pak. Boleh. Usul bagus ini. Iya Pak.
Ya, berarti bapak-bapak yang lain tolong siapkan seminggu sebelum UTS ya. Oke ya, bapak ibu yang lain tolong siapkan judul-judulnya seminggu sebelum UTS ya. Baik, terima kasih Pak Adi Retno ya usulnya. Baik, masih ada lagi? Bapak, jadi yang mengenai tugas untuk AHP, ada kan waktu yang pertama sama sekali, ada tugas di Simari mengenai AHP, dan saat itu AHP kan belum diajarkan, jadi itu maksudnya diabaikan aja Pak ya? Karena kan ini penerapan AHP kami nanti kata Bapak, penerapan yang di lapangan itu, penerapannya ke dalam pembahasan. Oh ya, Pak. Oke, baik. Iya, baik, ada lagi? Jadi ingat ya, jadi usul Pak Adi Retno nanti seminggu sebelum UTS, judul-judulnya harus disajikan gitu ya. Nanti saya sajikan di Simarinya gitu kan. Iya Pak, biar siap kami Pak. Itu biar pasti dalam bentuk PPT ya Pak ya? Iya, bentuk PPT aja. Bentuk PPT. Untuk PPT saja. Kalau Pak, bentuk makalah untuk Bapak Ibu saja nanti siapkan dalam bentuk artikel, silahkan ya, silahkan karena datanya kan data real itu. Iya Pak. Oh iya. Baik, ada yang lagi? Ada yang lagi nanya yang mau memperjelas atau mau menambahkan, mau usul lagi gitu? Kan tentu tidak ada usul untuk nyanyi dulu sebelum presentasi, kan tidak ada tuh ya. Eko biasanya nanya nih, Eko gimana kalau sunyi senyap nih? Oh gitu, oke. Pak, itu agak susah juga yang tugas tanggal 24 November itu Pak. Nanti gitu ada yang mau saya tanya, tapi bentuknya maksud saya itu benar nggak sudah maksudnya kami mengerjakan dalam tahap segini, nanti tapi dikirim dalam bentuk file dulu, minta konfirmasi Bapak. Boleh seperti itu. Kalau ngelanjutkan data yang kalau melanjutkan selama ini pengerjaan saya salah kan Pak, sayang sekali berapa jadi mending dikonfirmasi ke Bapak dulu. Boleh. Yang data yang ke lapangan itu karena belum turun Pak, rencana ngesutnya bulan minggu depan, banyak liburnya itu, jadi sementara ini belum ada yang ditanya. Nanti kalau sudah turun minggu depan pasti dalam pengerjaan itu pasti ada yang susah, langsung nanya ke Bapak. Makasih ya Pak ya. Itu liburnya tanggal 28 apa 29 mulainya? Banyak Pak, dari Rabu itu Pak sampai hari Minggu. Jadi Rabu sampai Minggu ya? Rabu kan cuti bersama. Terus nanti Kamis memang kita libur karena Maulid tanggal merah. Jumat cuti bersama juga. Sabtunya? Jumat cuti bersama. Sabtu ya karena otomatis libur. Tapi kalau kuliah kita nggak tahu ya Pak ya. Makanya nggak tahu, nunggu pasca ya. Kita tunggu pasca. Iya Pak. Iya Pak. Kan daring nggak masalah toh. Kalau daring nggak masalah itu. Iya Pak, siap aja kalau nanti kuliah, kalau memang Bapak ini. Kalau diliburkan juga kami terima dengan lapang dada Pak. Iya, karena ada satu materi lagi kan. Oh nggih Pak. Bisa Pak, sekalian libur panjang. Maunya kita ke Palangkaraya nih libur panjang nih. Iya Pak. Ada lagi? Ibu Emma, Pak Roni ada? Pak Poni ada? Poni ada nggak? Poni bisa nanya juga. Belum Pak. Belum ya. Ibu Emma mana Ibu Emma tadi? Tanya Pak. Ya, silakan. Tentang yang contoh di layanan rumah sakit tadi Pak. Itu ada yang faktor internal S1 tenaga dokter sampai S7 kondisi keuangan. Kemudian yang horizontal itu paham ada totalnya 4 gitu. Tapi yang ke bawah itu yang blanknya Bu. Gitu. Yang blanknya Bu. Yang blanknya ada berapa gitu. Yang kosongnya ada berapa? Jadi yang kosongnya itu ada berapa sih? Itu ada 1, ada 2, ada 3, ada 4 ya. Nanti blanknya juga di array secara horizontal, kemudian yang tadi yang horizontalnya juga di penyumbaran horizontalnya juga di array secara horizontal, baru dijumlahkan
tahu angkanya. Nah, yang tertinggi itu adalah ranking pertama seperti itu. Nanggap? Belum. Ya, itu mudah, tabulasi biasa Ibu ya, tabulasi biasa. Tapi ya, jadi yang jumlah pertama dulu itu adalah yang ada angkanya, kan? Yang ada angkanya itu ke kanan kan, jumlahnya kan, ke kanan, gitu, ke kanan. Lalu yang ke bawah itu yang blanknya yang dijumlahkan, blanknya berapa gitu. Kalau tidak ada blanknya berarti 0, ya kan? Nggak ada blanknya berarti 0. Kemudian itu ada blanknya, ada 2, ada 1, seperti itu. Lalu nanti sama-sama. Ya paham ya. Oke. Ya, lalu nanti baru diarrange secara horizontal dua-duanya kan. Ya. Ketemu kan angka yang tertinggi adalah ranking pertama. Ya, nangkap Bu ya. Menentukan S1 sampai S7 ini gimana Pak? Terserah kita aja gitu ya. Biasanya S1 sampai S7 itu kan kita melihat, memantau, melihat di kondisi, ini kebetulan contohnya rumah sakit ya. Jadi di rumah sakit itulah kekuatannya. Bisa saja dia itu cuma 4 saja boleh kok. Kalau dianggap bahwa kekuatannya cuma 4. Seperti itu. Oke, clear ya Bu ya? Oke, pelan-pelan ya Pak ya. Ya, sip. Waktunya udah habis ya. Oke, ini otomatis akan diputus karena saya terbikin duluan link daripada Pasca yang ngasih saya link. Ya, oke. Sampai ketemu minggu depan. Selamat bekerja, selamat hari libur tapi sambil bekerja maksudnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Yuk.